Mega proyek GoTo usai Donald Trump bikin kasus ini. Kira-kira mau terbang berapa kali saham GoTo ini? Simak video kali ini baik-baik ya. Kita akan membahas mengenai dari saham GoTo ini. Dan kebetulan topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya. Nah, kita dapatkan sumber informasinya dari FOI ya, bahwa gara-gara TikTok, Trump dan anggota Partai Republik beda pendapat. Nah, kira-kira itu apa sih Pak Firman mengenai kasusnya Donald Trump ini yang bikin ya, ya, yang bikin fenomenal ya, karena pada dasarnya bahwa Presiden Donald Trump telah meminta Mahkamah Agung untuk memblokir larangan TikTok yang akan diberlakukan di Amerika Serikat pada tanggal 19 Januari mendatang. Ini hari ini tanggal 11 Januari ya. Nah, kita akan ungkap ya mengenai dari topik ini ya. Banyak sekali yang menunggu ya konten membahas mengenai dari saham GoTo ini terkait mengenai Donald Trump ya, yang artinya nggak jadi ya memblokir TikTok. Nah, apalagi ini TikTok ini kan ada kerjasama dengan Tokopedia. Nah, kira-kira ada nggak Pak Firman yang bandarnya itu sudah persiapan di saham GoTo ini? Ya, dan bagaimana perkembangan dari saham GoTo terkait dari isu tersebut? Ya, gimana strateginya Pak Firman ya untuk dari saham GoTo ini? Karena satu sisi Pak Firman ini kalau membahas dari saham GoTo ini itu bikin kami itu untung terus ya, seperti itu. Oke, sebelum kita meranah lebih dalam lagi, disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Untuk kalian yang ingin review silahkan tulis komentar kalian di bawah. Nanti emiten yang rame nanti kita akan bahas ya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan cek dulu siapa yang sudah persiapan ya terkait mengenai hal itu, brokernya ya. Perlu kita ketahui bahwa saham GoTo ini itu ya, kemarin itu ada yang masuk ya, agak gede nih, sekitar 44 juta lot. Ya, ini mengenai dari saham GoTo. Nah, saham GoTo ini itu perlu diwaspadai ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena dia sudah mentok di atas. Ya, jadi dia mentok nggak mau turun sampai 78, dinaikkan kembali, turun 78, dinaikkan kembali. Jadi ya ini dia gak ya. Bahkan untuk stok RSI ini sudah mentok banget, nggak mau turun-turun. Nah, makanya saham GoTo ini tuh kemarin sempat kami pantau. Lah, ini biasanya akan turun tapi kok nggak turun-turun. Ya, harapannya pengen turun ya. Kenapa kok bisa pengennya turun Pak Firman? Ya karena mengenai dari isu tersebut biasanya dimanfaatkan oleh beberapa bandar ya. Jadi ketika ada sebuah opini yang beredar di masyarakat, orang-orang yang waktu dulu beli di harga 50 ya, ya biasanya mereka itu akan bikin sebuah momentum ya, seperti itu. Nah, kira-kira kemarin itu yang borong pas waktu closing itu siapa sih Pak Firman, bahwa saham GoTo ini itu kemarin nilai transaksinya mencapai 339 miliar. Ya, apakah asing yang masuk? Ya, asingnya dia keluar, tapi ada yang mencurigakan. Kira-kira siapa yang memborong itu? Makanya saya tuh pengen lihat. Oh, ternyata yang borong itu adalah YU ya, Bapak Ibu ya. Jadi YU ini tuh masuk sekitar 15 juta lot. Ya, transaksinya jumbo, terus diikuti oleh beberapa sekuritas kecil. Namun satu sisi kalau kita lihat yang net sell-nya paling banyak itu adalah XL. Ya, XL ini tuh siapa? Ya, mereka itu TP dulu lah. Ya, karena apa? Karena di situ mereka melihat atau menilai bahwa ini tuh sudah over. Ya,
overbeli. Jadi mereka TP dulu ya. Alhamdulillah setidaknya TP dulu, tunggu untuk masuk kembali. Tapi si YU ini itu terus membeli ya, dan juga K ini terus membeli. Nah ini juga ada MG yang ikut berpartisipasi, namun MG ini itu nggak powerful ya, cuman masuknya 3 juta. Biasanya kalau MG itu sekali masuk di saham GoTo itu ya mencapai 16 juta. Namun ini kayaknya nitip sendal aja ini. MG itu mempersiapkan nanti ketika dia diturunkan, wah seroknya agak gila. Ya, seperti itu. Nah, kita juga harus teliti juga kira-kira siapa yang menjaga di saham GoTo ini ya. Sejak tanggal berapa ini? Tanggal 6 Januari sampai sekarang itu siapa yang jaga sih? Ya, 6 Januari. Siapa yang masuk banyak? Ternyata YU lagi ya. Wah, ini YU ini powerful sekali ya. Ada YU, KIMG, HP, BB. Wah, komplit. Ya. Udahlah, saya mau ngikut itu aja. Ingat Bapak Ibu, saya nggak ngajar kalian untuk jual atau beli ya. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian, Bapak. Ada di tangan kalian masing-masing ya. Saya hanya membacakan data aja. Nanti adapun keputusan jual atau beli, keputusan Bapak Ibu sendiri. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi ini yang menjaga ya mengenai dari saham GoTo ini. Nah, kira-kira apa hubungannya mengenai dari Donald Trump, Pak Firman? Ya, padahal kalau kita lihat secara realistis ya, database-nya ini tuh asing itu terus jualan. Ya, sejak tanggal 20 sampai tanggal 10. Ya, 10 Januari. Asingnya ini tuh jualan. Kenapa kok mereka jualan? Ya karena mereka pengen wait and see dulu. Ya, biasa ya, biasa. Jadi nanti itu pada tanggal 20 ya. Ini ya, kalau nggak salah tanggal 20 Januari itu ada pelantikan Presiden Amerika ya, seperti ini. Ini ya kita dapatkan dari Tempo ya, bahwa menjelang pelantikan presiden pada tanggal 20 Januari ya tahun 2025 ini diantisipasi ya sama fund manager. Fund manager itu apa sih Pak Firman? Jadi ya investor kakap yang mereka punya dana besar, mereka TP dulu. Nah, ini itu adalah sebuah anomali atau kebiasaan. Jadi sama kayak di presiden kita, ketika Pak Prabowo mau pelantikan ya biasanya sepi. Nanti setelah pelantikan ya biasanya ada tenaga. Ya, seperti itu. Nah, ini yang menjadi kontroversi ya, bahwa Donald Trump itu jadi sorotan pelantikan ya. Ini juga kemarin sudah saya ini ya spill ya di konten kami yang di BBRI ya. Ini bonus ya, ini saya jelaskan ya. Persoalan dari TikTok ini bahwa Trump itu meminta Mahkamah Agung nunda undang-undang melarang aplikasi tersebut ya karena ikut mensukseskan ya. Jadi kasusnya pas waktu apa sih Pak Firman mengenai itu? Jadi ketika Donald Trump didor ya seperti itu, media sosial itu memberitakan hal ini ya, terutama di TikTok itu bikin ini ya, ini. Nah, di sini sikap Trump ini juga dimulai pertemuan dia dengan CEO TikTok Zhou, Zhou Zichu, bahasa seperti itu pada Desember ya. Jadi ya Pak Trump ini itu siapa? Mbah Trump ya. Ya, Mbah Trump ini itu terima kasih ya sama ini pendiri TikTok karena sudah ikut berpartisipasi kampanye. Karena untuk sekarang ya dunia kampanye itu iklan, promosi iklan itu sangat berkembang ya. Padahal di media massa itu khususnya di YouTube ini untuk terkait mengenai memberitakan sebuah politik itu nggak boleh. Ya, jadi konten kreator itu nggak boleh sebenarnya ya, nggak boleh. Tapi ya terkait kasus tersebut, oh ternyata pengguna TikTok ini tuh sangat tinggi, ratingnya sangat tinggi ya. Nah, di situ langsung yang baik-baik itu ya ikut kebaikannya dari Trump itu diangkat ya, apalagi kan isu-isu yang lain sebagainya ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ya nanti untuk TikTok sendiri itu wah gila. Jangankan TikTok, ini saya nggak melebih-lebihkan ya Bapak Ibu. Jangankan TikTok ya, e-commerce yang lain itu
terkait mengenai dari TikTok ini, apalagi gabung sama Tokopedia khususnya di Indonesia ini tuh agak kekhawatiran. Kenapa? Karena e-commerce tersebut ya khususnya Tokopedia sama TikTok itu mereka dananya itu unlimited ya. Makanya untuk transaksi saham GoTo ini tuh ya 339 miliar ya itu sedikit ya di mata mereka. Tapi kan bagi kami khususnya retail kayak Pak Firman ini kan ikut senang. Ya kenapa? Karena bisa tiktokan. Ya. Kan bisa dapat ya misalkan beli di harga 50 jual di harga 80 kan lumayan. Naikkan lagi, turunkan lagi kan lumayan sekali. Nah, makanya ini tuh pernah saya ungkap ya, mega proyeknya dari saham GoTo ini tuh sangat signifikan. Ya, terutama di bidang digital. Nah, apalagi ya kalau kita lihat dari JP Morgan. Mana nih? Nah, ini ya. JP Morgan. Nih di saham GoTo. Nah, kalau kita lihat JP Morgan ya, ini sudah capai target 75. Ini belum di target lagi. Bahwa JP Morgan pas waktu saham GoTo ini itu di harga 50 ya, dia meramalkan bahwa saham GoTo ini tuh nanti bakalan ke 75. Akhirnya capai target. Nah, ini belum update kembali. Nah, yang terupdate kembali itu adalah Maybank Investment menyarankan untuk buy targetnya itu 105. Wah. Ya ini yang terbaru ya. Kalau BNI itu 100. Jadi potensinya ya sama ya. Jadi potensinya mencapai 117 di saham GoTo ini ya. Nah, dari beberapa sekuritas yaitu menyarankan untuk buy ada 24, hold ada 15 dan sell itu ada 1. Ya, ini sekuritas loh Bapak Ibu, bukan buzzer Bapak Ibu. Bukan buzzernya Pak Firman ya. Karena buzzernya Pak Firman sendiri itu mereka hanya didapatkan dari sebuah opini ya. Cuman satu konsep aja. Dan mereka itu radikal dalam hari ini itu nggak mau menerima pendapat yang lain ya, atau variabel-variabel lain. Pokoknya kalau misalkan laporannya merah itu dia rugi, udah jangan disentuh. Nggak usah diutuhkan Bapak Ibu ya. Jadi ya biarkan saja. Kenapa kok Pak Firman membiarkan ya? Karena investor itu karakternya itu ada 4 Bapak Ibu. Apa aja? Ini komunitasnya besar-besar banget loh. Ya, makanya di sini yang masuk di kelas kami itu ya mereka saya ajari toleransi antar komunitas investor ya. Ya, moderasi investor apa sih seperti itu. Jadi kita nggak usah membeda-bedakan. Ya, karena tujuan kami itu adalah untuk mencari cuan. Why? Kenapa Pak Firman? Kenapa sih? Jadi di luar sana itu Bapak Ibu ya, ini komunitas itu besar-besar kali. Mereka yang beranggap atau kepercayaan mereka itu lebih ke fundamentalis juga ada, secara teknikal juga ada, bandarmologi juga ada, dan yang ini itu secara laporan keuangan kayak gitu. Pokoknya kalau mereka itu beranggapan bahwa kalau utangnya laporan DAR-nya itu besar atau bagaimana kayak gitu, pokoknya mereka itu nggak mau beli ya, seperti itu. Skip aja lah kayak gitu, no problem, tidak masalah. Bapak Ibu jangan nggak usah dicaci maki lah ya, nggak usah dibela ya. Jadi biarkan mereka itu berkomentar ya di channel ini, nggak apa-apa. Jadi buat hiburan aja nggak usah diteruskan, itu pendapat mereka. Jadi kita toleransi aja ya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa kok saya sendiri itu di sini melihat hal yang positif di saham GoTo, walaupun di saham GoTo ini itu merah, tapi kita bisa dicek. Dia itu kerugiannya tadinya itu 20,3 triliun. Kini sudah mengecil menjadi 4,3 triliun. Itu lebih baik atau lebih buruk? Silakan Bapak Ibu itu bisa dilihat. Nah, kalau Bapak Ibu itu beranggapan PI rasionya yang penting murah lah, yang penting ini undervalue lah, atau becak harga sepeda lah kayak gitu.
Ya, seperti itu nggak usah diinginkan Bapak Ibu ya. Kita juga harus tetap menghargai ya, biar industri pasar modal ini tuh berkembang ya, seperti itu. Nah, terkait mengenai dari saham Goto ini ya, apalagi Donald Trump itu bagaimana ya, nanti bakal dipromosikan ya Bapak Ibu ya, mereka akan mendapatkan dana segar lagi. Akhirnya apa, kalau misalkan bisnis TikTok ini itu nanti disahkan di Amerika, mantap sekali Bapak Ibu. Wah, orang Amerika kan seluruh dunia kan kiblatnya ke Amerika. Kenapa? Orang-orang di sana itu adalah orang-orang yang kapitalis, yang mana uangnya itu ya tebel, istilahnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau di masyarakat bawah, kalau kita sebut liquid, masyarakat yang liquid mungkin mereka nggak mudeng. Jadi mereka uangnya tebel, istilahnya seperti itu. Ya kenapa? Karena mereka itu adalah negara yang produktivitasnya itu sangat tinggi. Lapangan pekerjaannya itu ya nilai tukarnya juga sangat tinggi. Seperti itu, karena mereka adalah negara maju. Ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana Pak Firman mengenai konsep tersebut? Ya nanti TikTok ini itu apabila penggunanya orang Amerika ini bisa mengakses TikTok ini, ya otomatis TikTok ini tuh bisa mendapatkan sebuah data penting Bapak Ibu. Apa sih Pak Firman data pentingnya? Jadi setiap e-commerce ya, setiap platform apabila kalian itu menginstal itu, mereka secara kalian nggak sadar tahu kebiasaan kalian. Titik. Ya karena dulu juga saya mantan itu ya ngoprek data seperti itu, istilahnya seperti itulah. Nah, nantinya itu gimana? Jadi ya akan dikeluarkan produk terbaru ya, disukai oleh penggunanya. Misalkan contoh TikTok ini tuh berhasil ya mendapatkan sebuah data Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu tuh sukanya beli saham, misalkan beli saham Goto. Ya nanti di situ akan keluar produk-produk apa yang disukai oleh Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Ya, kira-kira orang Amerika ini sukanya apa sih? Ya, nanti akan munculkan seperti itu. Ini kecanggihan teknologi. Ya, seperti itu. Makanya bisnis teknologi ini itu kalau misalkan nggak ada inovasi, mereka nggak punya data, ya sudah, ya biasanya collab. Makanya kayak Bukalapak ya. Aduh, kok saya sebut merek? Gak usah sebut lah, nggak enak. Nggak usah ya kayak gitu. Makanya ini untuk Goto dan juga TikTok ini itu nikah ya, nanti apa ya, nanti untuk pendapatan di Tokopedia khususnya itu nanti akan berkena dampak ya, seperti itu, berkena dampak. Nah, apalagi bahwa saham Goto ini itu siapa yang jaga Pak Firman? Nah, ini kita lihatkan ya. Nah, yang jaga apalagi kan di backup ya, di backup sama siapa? Sama ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu itu kenal ya di saham Goto ini ya. Nih tak lihatkan nih datanya. Nah, seperti ini. Nah, yang penting itu ada yang jaga, udahlah. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin yang belum kenal sama beliau ya cari tahulah di Google ya, saya nggak usah pom-pom ya, jadi seperti itu, nggak usah ya, seperti itu ya, otomatis ya nanti ini akan menjadi platform prioritas ya, jadi seperti itu. Makanya untuk di toko oren toko biru itu gelagapan, istilah Jawa itu gelagapan, jadi mereka itu khawatir ya. Kenapa ini yang terjadi ya di industri e-commerce itu? Tokopedia setelah mereka merger dengan TikTok itu pendapatan itu sangat signifikan ya, seperti itu. Ditambah lagi punya driver ojol ya, itu sangat ngeri. Makanya ini banyak dikeluhkan ya bagi para driver ojol, yang dulu pernah saya sampaikan bahwa potongan di driver ojol itu sangat tinggi. Mohon maaf ya bagi yang sopir ojol ya, ini pihak Tokopedia khususnya yang dikendarai sama Pak Patrick Walujo, mereka pengen
ya apa namanya mendapatkan profit ya, karena laporan keuangan itu masih mau dibenahi ya, seperti itu. Mungkin kalau dulu Bapak Ibu punya poin-poin dan lain sebagainya, tapi ya sudah mengenal brandnya apa namanya ojol ini sudah terkenal ya, khususnya Gojek ini sudah terkenal ya, jadi yang prioritas aja ya, seperti itu. Bapak Ibu nggak usah yang bagi driver ojol yang masih baru ya mungkin untuk kosnya agak tinggi, tapi untuk saran saya untuk Bapak Ibu semuanya ya mungkin ya yang naik ojol yang mungkin murah ya mungkin bisa dikasih tip lah, jadi kasihan ya, seperti itu Bapak Ibu. Otomatis ya nanti Bapak Ibu yang punya apa namanya saham GoTo ini bisa untuk menyejahterakan driver ojol, apalagi untuk nilai manfaat di Gojek ini tuh ya sangat tinggi ya, jadi likuiditas saham GoTo ini ya. Jadi seperti itu. Jadi itu tadi yang saya sampaikan mengenai dari fundamental di saham GoTo ini, mega proyeknya apa itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti TikTok ini itu akan gede asetnya ya, nanti akan disuntik lah seperti itu ya, entah itu nanti akan bikin promosi apa kayak gitu ya, ini agak gede. Makanya kayak e-commerce yang kecil-kecil itu ya mungkin kalau mau lawan sama Tokopedia ya mungkin pikir 2 kali lah ya, seperti itu. Apalagi kayak mall-mall yang apa namanya yang offline itu juga pikir 2 kali tuh mereka kalau mau nyerang di e-commerce Tokopedia ini ya, nggak ada modal lagi kalau sudah dibakar. Nah kalau misalkan Tokopedia ini itu bakar uang lah, misalkan 6 bulan lah atau 1 tahun bakar uang terus, wah kasihan yang lain ya. Jadi seperti itu. Nanti di situ ya daya beli masyarakat itu ya nanti akan masuknya di situ semua. Nanti iklan-iklannya itu Bapak Ibu nyekrol itu wah, nanti ya yang masuk ya lagi-lagi ya TikTok dan lain sebagainya, seperti itu. Bahkan YouTube aja ketakutan. Ya ketakutan. Makanya untuk platform YouTube ini itu juga muncul ya program affiliate seperti itu. Wah ini ketakutan ini. Takutnya apa? Nanti TikTok ini itu merajai ya platform media digital di Indonesia, seperti itu ya, nanti kalah ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi tiap platform itu intinya ya segmentasinya itu berbeda-beda, seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu yang mungkin ya agak kurang enak ya, terlalu bertele-tele, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, karena apa? Karena channel ini tuh khusus bagi para pemula ya, jadi bukan untuk yang profesional. Kalau yang profesional Bapak Ibu sudah mengerti secara detail ya, ya mungkin bisa itu aja lah, jadi begitu. Atau kalian yang sudah masuk di kelas kami ya secara jelas gamblang materinya apa aja ya, mungkin langsung yang eksekusi aja, nanti siapa bandarnya yang masuk, siapa ini yang sudah oke. Tapi ini memang channel ini tuh untuk bagi para pemula yang basic nol ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, sudah 23 menit. Bagaimana strategi di saham GoTo ini Pak Firman ya ke depan? Tadi sudah saya jelaskan secara gamblang ya, dari sisi fundamental kita ke teknikalnya ya, jadi seperti itu. Nah sahabat kami itu mayoritas banyak lebih ke investasi ya Bapak Ibu ya, sama swing, dan untuk yang scalpingan itu enggak begitu banyak, jadi kita ke arahnya seperti itu. Nah kalau kita lihat ya untuk di saham GoTo ini itu ya, dia karakternya dia masih uptrend ya, wilayahnya itu masih uptrend di saham GoTo ini itu, karena masih berada di MA 100 dan juga di MA 20. Artinya apa? Bahwa saham GoTo ini itu sudah kuat. Nah kalau kita lihat secara MA 5 nya saham GoTo ini itu sudah menembus ya di situ. Artinya apa? Bahwa saham GoTo ini tuh akan dites ya sampai ke harga berapa? Ke 83 dan juga di 84 saham GoTo ini ya. Jadi dinaikkan, habis itu nanti turunkan dikit ya. Jadi seperti itu untuk mengkecoh para investor mula, khususnya yang FOMO itu ya. Seperti itu, nanti akan turunkan kembali. Nah support kuat di saham GoTo ini tuh ada di berapa Parman? Di area 77 sampai di area 74 ya di saham GoTo ini ya.
Dan kalau kita lihat dari stok RS-nya dia sudah maksimal ya Bapak Ibu, yang mungkin tradingnya agak cepat, ini hati-hati, perlu waspadai, dia sudah over ya. Jadi seperti itu. Dan untuk Bapak Ibu yang tujuannya adalah untuk jangka panjang, kalau kita lihat ya time frame-nya saham GoTo ini, apabila dia itu jebol ya 85, maka dia akan ke 100 dan juga di harga 113 ya. Untuk jangka panjang Bapak Ibu nge-hold sampai 7 tahun atau 10 tahun atau 3 tahun, di 3 tahun lah ya, saham GoTo ini nanti akan bakal balik lagi ke harga 334 dan juga di harga 500. Tinggal sesuaikan kepada karakter Bapak Ibu, kira-kira kuat enggak ya mentalnya, dinaikkan turunkan lagi, naikkan turunkan lagi, kuat enggak mentalnya. Karena satu sisi itu yang harus Bapak Ibu tempuh ya, seperti itu. Nah, karena satu sisi ya subscriber kami atau alumni kami itu ketika saham GoTo itu di harga 50, mayoritas mereka ya juga punya barang ya Bapak Ibu ya, sebagian ya, tapi nggak begitu banyak, cuman hanya beberapa miliar aja ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena untuk dari saham GoTo ini itu volumenya besar, jadi ya kita cuman sendalnya aja ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Pak Firman, untuk yang trading itu bagaimana? Ya, saya kebetulan sukanya itu trading ya. Silakan Bapak Ibu tunggu dulu dia guyuran di 78, mantul di 78, kalian masuk nanti bisa jualan di harga 81 dan juga support resistnya itu ada di harga 83. Jadi boleh untuk main cepat, jadi sesuaikan kepada trading plan kalian ya. Jadi seperti itu khusus di saham GoTo ini. Dan intinya untuk kalian yang untuk tujuannya jangka panjang, tunggu dulu dia itu koreksi di bawah, nanti masuk, konsisten aja ya. Jadi seperti itu. Nanti ketika untung jual bungkus ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja. Mohon maaf Bapak Ibu ya yang sudah mengganggu waktunya di malam minggu ini ya. Mungkin yang masih jalan-jalan. Dan selamat pagi khusus warga Amerika yang nonton GoTo ini, dan juga di luar negeri ya, mungkin hari ini masih pagi. Semoga ini bisa untuk bermanfaat review dari Bapak Ibu. Terima kasih dari saya. Bagi kalian pengen masuk di kelas kami, hubungi nomor di bawah ini ya. Itu nomor saya. Ingat, hati-hati penipuan. Nomor itu nomor saya pribadi. Jadi saya nggak pakai admin ya. Jadi saya bikin kelas itu untuk menanggulangi penipuan. Kalau misalkan bukan di nomor ini itu adalah penipuan ya, jadi seperti itu ya, sudah rezekinya penipu. Ini yang seperti itu, kami bikin kelas untuk menanggulangi korban penipuan yang pengen masuk di kelas kami ya. Jadi seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi besok. Bye bye.